Robiansyah. Kepada Robiansyah dipersilakan. Jangan naik. Jangan naik. Tak boleh naik. Tak boleh naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Robiansyah telah mengucapkan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah dapat memberikan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nani Ilawati. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat pagi ini anak-anak ibu semuanya. Iya, terima kasih ya semuanya. Yang saya hormati Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Rahmat ya Pak ya. Selamat datang di sekolah kami SD 011 Bukit Bestari. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru serta tenaga kependidikan yang luar biasa pagi ini.
syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita semua anak-anak ibu beserta Bapak Ibu guru dan Bapak Ustadz bisa memperingati hari besar Islam, ya, memperingati Maulid Nabi, ya. Nah, dengan keadaan sehat dan semangat. Kemudian selawat beriring salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga nanti kita semua di ruangan ini yang berselawat kepada beliau termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ibu, hari ini adalah hari Jumat, kebetulan penghulu hari kita bisa memperingati Maulid Nabi. Semoga nanti setelah kita mendengarkan ceramah pencerahan dari Bapak Ustadz kita, yang ibu harapkan kita semua bisa lebih tambah lagi mencintai Nabi kita, karena kita sudah semakin kenal dengan Nabi kita. Setuju ya? Iya. Jadi nanti anak-anak ibu dengarkan baik-baik apa yang disampaikan Bapak Ustadz, ambil hikmahnya dan dilakukan di kehidupan sehari-hari. Ya, semoga kita bisa meneladani Nabi kita, ya, bisa menebalkan pemahaman kita lagi tentang sejarah Nabi, sehingga kita terus bisa mencintai Nabi, ya. Jadi anak-anak ibu jangan ada yang ngobrol sendiri di belakang, jangan ada yang bermain. Ayo kita dengarkan bersama-sama nanti ceramah yang disampaikan Bapak Ustadz. Mau dengarkan? Kalau mau dengar, duduklah yang tertib, rapi, dan sopan. Karena Bapak Ustadznya tidak akan mau ceramah nanti kalau anak-anak ibu semuanya masih seperti cacing kena siram air panas, geol kiri, geol kanan. Pernah lihat kan? Jadi duduklah yang rapi, yang sopan, ya. Baik, ibu rasa hanya itu yang bisa ibu sampaikan untuk membuka kegiatan kita hari ini. Selebihnya nanti ibu persilakan kepada Bapak Ustadz kita untuk menyampaikan santapan rohani kepada kita dan pencerahan bagi kita semua, sehingga nanti bisa bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mohon itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Teman-teman yang dibanggakan, Bapak Ibu guru yang kami hormati, selanjutnya adalah acara yang paling kita nantikan, yaitu ceramah Maulid Nabi SAW yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Rahmat Hasan. Kepada Pak Ustadz kami persilakan dan dimohon untuk memimpin doa saat penutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hendak pergi ke pondok pesantren, perginya pula di waktu petang. Kalau memang anak SD 11 keren, jawablah salam dengan lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang keren berarti anak SD 11.
dan tambah keren lagi kalau duduk diam dan patuh. Kena puji sih kita kembang. Tepuk tangan. Hendak pergi ke Pulau Penyengat, jumpa keluarga yang jawab salam tadi dengan semangat. Ustaz doakan masuk ke dalam surga. Amin. Siap mendengarkan Ustaz ceramah? Bisa diam? Yang berisik Ustaz panggil ke depan, suruh Ustaz ceramah, nih balik ya. Ustaz nampak nih, ibu tunjuk ya mana berisik itu ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru, tenaga kependidikan, dan anak-anak semua yang Ustaz sayangi dan cintai. Suka dia kalau disayang. Tadi Ustaz masuk ke sini seolah-olah tercium bau surga, seolah-olah, bukan ya, seolah-olah. Kalian seolah-olah ada kembang, udah bangga gitu ya. Asam bernama si asam paya masuk pula ke dalam raga, wajah Bapak Ibu Guru, TU dan murid-murid semua bercahaya, insya Allah calon penghuni surga. Amin. Ustaz ini banyak pantun Ustaz. Coba kalian buka YouTube, TikTok, apa ini kayaknya. Nah, promosi kedua tak promosi, tak promosi. Baik, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Selawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, ini kita buka perjanjian. Nanti anak-anak jangan berisik selama ya paling setengah jam ke depan atau berapa menit ke depan gitu ya. Dan kita buat perjanjian. Ustaz, Bu Anda ada hadiahnya? Ya, langsung sini aja Bu Anda hadiahnya. Oh iya, ya, yang bukan yang pandai saja, yang diam juga. Nah, yang diam, yang pemberani. Nah, jadi suka menerima hadiah? Siap mendengarkan Ustaz ceramah? Nah, ini calon-calon dapat hadiah nih nampaknya nih. Baik, Ustaz mulai. Anak-anak semua, makhluk terbaik di atas muka bumi ini ada ayam, tahu ayam? Ada kambing, tahu kambing? Janggut kambing itu panjang tidak? Ya, Ustaz kan kambing. Semua makhluk Allah, ada hewan, tumbuhan, manusia, dan yang terbaik adalah manusia. Sebab akalnya, pikirannya. Dan di antara manusia terbaik adalah orang beriman. Kalianlah orang beriman yang punya Islam di dalam dadanya. Kemudian di antara orang beriman terbaik adalah para nabi. Nabi itu ada berapa? Itu yang kita tahu. Yang kita tak tahu, Nabi itu ada 124.000 Nabi. Banyak tak? Banyak. Di antara 124.000 Nabi ada 313 orang, kemudian 25 Nabi yang kita ketahui. Dan 25 Nabi itu ada yang terbaik 5, apa namanya? Ulul azmi ada 5, tahu kan? Nah. Ulul azmi itu yang pertama ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Dan yang terbaik di antara semua itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ustaz sebut Nabi Putra Abdullah, oh, berarti udah paham. Ulang, yang kompak dan serentak. Nabi Putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Maulaya sholli wa salim daiman abadan ala habibika khairi kullihim. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad, manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad. Maulaya sholli wa salim ala habibika
harap dapat mimpi Nabiullah Muhammad. Ku harap syafaatmu Nabiullah Muhammad. Yang kuat. Maulaya sholli wa sallim abada ala habibika khairil kullihim. Oke, mulutnya ditutup. Anak-anak, 4 poin yang Ustaz akan sampaikan. Yang pertama, cara kita dekat dengan Nabi Muhammad. Yang pertama, kita kenal dengan Nabi Muhammad. Ketahuilah, Nabi Muhammad ketika Jabir bin Samurah melihat bulan purnama yang indah, dia lihat Nabi pakai jubah warna merah. Dia lihat bulan purnama, lihat Nabi. Bulan purnama, lihat Nabi. Dan dia katakan, yang lebih indah adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tampan apa tak tampan? Nabi Muhammad ganteng apa jelek? Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dari fisiknya saya sudah tampan. Dan yang kedua, ketika Nabi tidur, kalian tidur nggak? Nabi tidur di rumah Anas bin Malik. Ummu Sulaim, mamanya Anas bin Malik, ambil lapis. Nabi keringat. Kalian keringat nggak? Keringat kalian busuk nggak? Pantas. Dan Nabi Muhammad ketika Ummu Sulaim ambil lap, dia lap keringat Nabi. Kemudian Nabi tersadar. Nabi sadar, ada apa? Ini kenapa keluar? Ada. Dilap keringat Nabi dan dimasukkan ke dalam botol-botol kecil. Nabi tersadar, kenapa engkau masukkan ke botol-botol kecil? Aku jadikan keringatmu minyak wangi. Masya Allah. Nabi wangi atau tidak? Wangi. Nabi harum atau tidak? Bahkan anak-anak kecil kalau jumpa sama Nabi, dia balik ke rumah, mak, aku balik main. Mamanya tahu, kau baru balik sama Nabi ya? Tahu aja mak. Sebab wangimu itu seperti wangi Nabi Muhammad SAW. Karena wangi Nabi Muhammad lengkap kepada anak-anak yang dipegang. Balik ke rumah dia bilang, dipegang sama Ustaz. Oh pantas tak ada bau kan Ustaz tak wangi. Gitu. Kemudian yang ketiga, Abu Bakar masuk ke dalam gua, tahu? Masuk ke dalam gua sama Nabi. Dan akhirnya kaki Abu Bakar digigit. Pandai nih, ini calon dapat duit nih. Tapi Abu Bakar digigit ular. Dan akhirnya Abu Bakar nggak tega bangunkan sahabatnya, lagi tidur pulas. Kasihan Nabi kalau aku bangunkan. Tapi Abu Bakar sampai pucat, sampai nangis keluar air mata. Dan akhirnya menitis ke pipi Nabi. Apa nih ucat kah? Kemudian Nabi Muhammad melihat Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apakah kau tak sanggup bersamaku berjuang? Apakah kau tak sanggup bersamaku menguatkan agama ini? Dan akhirnya Abu Bakar katakan, ya Rasul, aku tetap sanggup bersamamu. Tapi ya Rasul, ya aku nih digigit ular. Dan ngapa kau tak bilang dari tadi? Gitu bahasanya. Dan akhirnya Nabi Muhammad ambil air ludahnya, ditaruh di bekas luka Abu Bakar yang dibatuk ular, kemudian sembuh seketika. Hebat tidak air ludah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad air ludahnya menjadi obat. Kalau air ludah kita menjadi celaka ya. Biasanya gitu kan. Maka mulai hari ini kita cinta pada Nabi Muhammad. Salawat busro. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatin tubashiruna biha wa jami'a masyayikina wa mu'allimina wa talabatana wa dhalibatina biyamina
Nabi Muhammad masih kecil tuh, awan ikut tak panas. Awan melindungi Nabi Muhammad, jadi Nabi Muhammad tidak panas. Nabi Muhammad banyak sekali yang bisa contoh. Nabi Muhammad pernah dia memberi, ada orang non muslim datang kasih jeruk, dan akhirnya Nabi makan. Dan sahabat bertanya, ya Rasul, biasanya kalau kau makan, kau akan kasih kepada para sahabat yang lain, kenapa hari ini kau agak pelit? Pelit itu peloke, kedekut, tahu kan? Nah, di sini kalian orang-orang yang baik dan dermawan, amin. Dan akhirnya Nabi katakan, tadi ketika aku makan, jeruk itu masak banget. Jeruk itu masak betul. Dan orang non muslim itu ada di samping, aku tak sedap pula. Dan masa betul, kecewa dia. Seandainya aku berikan kepada kalian, wahai sahabatku, kalian akan makan mengkernyitkan dahi kalian, nampak masam. Dan orang non muslim tadi kecewa karena pemberiannya rupanya tak enak. Dan itulah Nabi Muhammad menghargai orang non muslim tadi. Oke, coba kita tes. Cewek mana yang kuat? Allahul kafir. Cewek dulu ya. Wajana memang SD 11 ini keren ya, semangat betul. Coba yang laki-laki bisa katakan Allahul. Siapa yang tahu Allahul Kafi itu apa? Ustaz kasih 5.000. Ya, tepuk tangan dulu untuk anak SD 11. Ayo, yang saya jawab Allahul Kafi itu artinya apa? Bisa nih, kelas 2 atau 3 nih kali. Ada yang tahu? Mulai searching, ada tahu? Oke, nanti saya lewatkan dulu ya. Baik, yang kedua, tadi kenal sama Nabi. Kita mesti kenal Nabi. Wahai umat-umat Islam, kalian jangan idolakan orang-orang Korea kelas 6, kelas 5. Kalian jangan idolakan artis-artis yang tidak Islam. Nah, udah, jangan tunjuk-tunjuk. Kalian jangan idolakan pesepak bola yang handal laki-laki. Boleh idolakan itu semua, tapi Nabi Muhammad adalah yang paling utama. Nabi Muhammad adalah yang nomor 1. Nabi Muhammad mesti kita cinta, karena dia yang akan kasih syafaat kepada kita, pertolongan kepada kita. Maka kita mesti cinta pada Nabi Muhammad. Oke. Rohatil atyar tasdu lil maulidi wa barikun nuri abdu mimma ani ahmadi bil atyar tasdu filayalil maulidi wa barikun nuri abdu mimma ani ahmadi. Nanti kita lanjut lagi. Yang kedua adalah kita, cara mendekat kita dengan Nabi, ikuti sunnah Nabi. Ustaz tanya nih, yang tahu sunnah Nabi, masuk masjid kaki kiri apa kanan? Itu udah sunnah tuh, sunnah dapat pahala. Masuk WC kaki kiri apa kanan? Tahu berarti kan udah sunnah tuh, 2 dapat pahala. Makan, minum berdiri apa duduk?
minum tuh, semangat ya. Ya. Kemudian kencing duduk apa berdiri? Ya. Kenapa kencing duduk tak boleh berdiri? Nah, ini yang berdiri berarti kencing berdiri. Kencing ya jongkok, misalnya duduk jongkok. Kenapa tak boleh berdiri? Karena kalau kalian kencing, air kencing kena di celana kalian. Kalian mau sholat Allahu Akbar, Bismillah, tak sah, karena ada najisnya. Maka kencing duduk. Sudahlah dapat pahala, kita juga sehat. Yang kencing berdiri hari ini anak laki-laki, mulai hari ini duduk. Karena kalau kalian kencing berdiri selama sampai kalian SMA, kalian akan kena nanti kencing batu. Ada batu yang menggumpal di sini. Kemudian kalian operasi, aduh mak sakit. Nah, salah kalian, siapa suruh kencing berdiri. Mulai hari ini bisa kencing duduk anak laki-laki. Perempuan juga begitu ya. Nah, ya. Alhamdulillah. Kemudian sunnah Nabi Muhammad SAW banyak. Dalam hadisnya, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tudillu abada kita wallahu sunnatur rasulullah. Siapa yang tidak ingin sesat, siapa yang tidak ingin tersesat, maka kalian berpegang kepada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Ini tak ingin sesat ya? Pernah sesat? Ya, mudah-mudahan kita tak sesat karena kita ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, dengarkan Ustaz. Kemudian yang ketiga adalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Siapa yang sering sholawat pada Nabi Muhammad? Siapa yang suka sholawat kepada Nabi Muhammad? Maka dalam hadis Nabi pernah ucap nih, aulan nas biyaumil qiyamah aksaruhum alayya salatan. Siapa yang pengen dekat dengan aku pada hari kiamat? Nah, ini pengen dekat kan? Kata Nabi, banyak-banyak baca selawat. Mulai hari ini kita banyak baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sering baca sambil naik motor, bonceng sama ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siap begitu? Udah banyak dapat pahala, dapat selamat, gitu ya. Maka orang yang berselawat satu kali Allah balas kepadanya 10 selawat. Maka bahagialah orang yang sering berselawat. Ini ada kisah nyata. Ada kisah nyata. Kisah ini dari sahabat Nabi. Zaman Nabi itu zaman sahabat. Tiba-tiba zaman tabi'in setelah sahabat, ada seseorang dia di depan Ka'bah. Depan Ka'bah, tahu? Belum Ustaz cerita dah tahu aja. Di depan Ka'bah tiba-tiba bapaknya itu meninggal dunia, wajahnya gosong, wajah hitam. Dan akhirnya dia tutup wajah bapaknya itu pakai sorban. Jadi tutup. Jadi dia sering selawat. Jadi depan tuh dia selawat terus nunggu. Ada sahabat datang atau ulama datang, wahai kawan, di sini kan baca talbiyah, banyak baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kenapa kau selawat terus? Allahumma shalli ala Muhammad, Muhammad, Muhammad. Kau siapa? Dan akhirnya ditanyakan, aku ini ulama terkemuka lah begitu ya. Dan akhirnya kenapa dia sering berselawat? Karena bapaknya ini rupanya sering berselawat, cuma di akhir hidupnya kurang bagus. Dan akhirnya dia tidur. Jadi sahabat tadi tertidur, yang sering baca selawat itu tidur. Dan akhirnya melihat seorang dalam mimpi itu mengusap wajah bapaknya yang gosong. Dan akhirnya ketika dia terbangun, dia buka sorban tadi itu. Nggak terjadi. Ketika dibuka sorban tadi, wajahnya sudah berseri. Karena apa?
karena sudah diusap sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Nabi Muhammad hebat apa tidak? Nabi Muhammad pernah membelah bulan. Tahu bulan? Pernah dibelah Nabi Muhammad. Hebatnya Nabi Muhammad. Coba kalian baca-baca di sana cerita. Dan akhirnya catatan itu dicatat oleh Raja India. Raja India pernah mencatat zaman itu, ada seorang pada malam itu Raja India pernah nyatat di manuskripnya, ini data ya. Dia pernah melihat tuh ada 2 bulan. Dia dari India melihat bulan itu ada 2. Dan rupanya saat itu Nabi Muhammad membelah bulan. Hebat Nabi Muhammad. Itu adalah salah satu mukjizat daripada Nabi Muhammad. Dan mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Siapa di sini yang sudah khatam Al-Qur'an? Mantap. Sudah banyak hafalan Al-Qur'annya. Itu adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian yang keempat adalah, oke, sebelum Ustaz masuk keempat, Ustaz kasih kuis dulu biar kalian semangat. Oke, coba sebelum kuis, anak-anak Nabi. Empat perempuan pertama, Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, Abu Thalib. Oke, dah. Ustaz, pertanyaan pertama. Siapakah nama, semua dulu ya. Siapakah nama nenek Nabi Muhammad? Tangan maju. Ayo maju. Ayo maju cepat. Maju aja pasti dapat tuh. Dua pertanyaan, siapa nama nenek Nabi Muhammad? Ya, maju. Ya, silakan Aisyah. Dari situ aja berdiri, kalau betul baru maju. Keras-keras suaranya. Ya, siapa nama nenek Muhammad? Jawab. Siti Khadijah. Siti Khadijah, Masya Allah, itu istrinya. Itu, ya, betul. Siti Aminah itu ibunya. Siti Pak? Ini baru betul. Ya, betul kan? Siapa namanya? Namanya Dafa, Ustaz. Ya Dafa, ya ini ibu ya. Semakin. Ya, ulang lagi. Oke, siapa bisa sebutkan? Ini kelas 1-2 dulu. 1-2, siapa nama kakek Nabi Muhammad? Maju cepat, 1-2 cepat. 1-2. Maju, angkat tangan maju. Cepat. Nih, ada dia. Yang berani berdiri dan maju. Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Muthalib. Abdul Muthalib. Ya ada kali juga lah Muthalib. Oke, dan nanti Ustaz lanjutkan lagi. Yang terakhir adalah cintai umat Nabi Muhammad. Kalian, wahai anak-anak SD 11 yang suka ngejek nama orang tua kawan yang telah berdosa. Duduk baik. Kalian tunjuk diri sendiri. Pak Ustaz, saya tak mau menuduh kawan saya, Ustaz. Saya yang menuduh kawan berarti dia ngejek ya. Jangan tunjuk. Nih, berarti yang nunjuk. Ustaz hanya menyampaikan. Ustaz itu tahu siapa yang suka ngejek orang tuanya, pasti ada.
Dan mulai hari ini kalian yang suka ngejek nama orang tua, maka bapak kalian mendapat dosa. Budi, berarti kalian yang ngejek nama bapak kawan kalian, bapak kalian berdosa. Iya, berarti Ustaz berdosa. Tapi kan Ustaz tak ngejek, itu kan sebenarnya putih nama bapak kalian. Ya, mulai hari ini kalian jangan membuat sesuatu yang menyakiti umat Nabi Muhammad. Kalian yang umat Nabi Muhammad, jangan sampai kalian kelahi, kalian bermusuhan, kalian mengejek nama orang tua kalian, kan membuat kelahi itu. Itulah yang tidak dibenarkan, itulah yang tidak diperkenankan. Kalian mesti juga menghargai guru kalian. Itu contoh daripada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena supaya kalian cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalian tahu nggak? Kenapa kita mesti cinta pada umat Nabi Muhammad, sayang pada kawan-kawan? Karena Nabi Muhammad ketika di akhir hidupnya dia sebutnya ummati, umatku. Dan kalau kalian terpijak paku, maka yang merasakan sakitnya terlebih dahulu dalam hadis Nabi itu adalah aku, kata Nabi. Nabi merasakan sakit terlebih dahulu sebelum kalian merasakan sakitnya terkena paku tersebut. Dan kalian tahu orang yang meninggal dunia? Pernah melihat orang meninggal dunia? Sakit apa tidak? Dia jadi hantu tidak? Nah, dan orang yang sudah meninggal dunia itu sakaratul maut, itu semua sebagian sudah ditanggung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi cinta pada kita. Dan satu lagi, ketahuilah anak-anak Ustadz, anak-anak SD 11, dengarkan baik-baik, ini pesan-pesan terakhir Ustadz perlu sampaikan. Dengar baik-baik, kita semua bakal meninggal dunia apa tidak? Kita bakal mati apa tidak? Bakal masuk kubur apa tidak? Bakal dimakan cacing apa tidak? Dan ketika ditiupkan sangkakala hari kiamat yang kedua, maka kita semua dibangkitkan dari alam kubur. Ada yang perutnya buncit, dia berguling-guling dengan perutnya. Ada yang dia berjalan dengan tangannya kayak orang jalan itu, kayak orang apa namanya, prestel dan sebagainya itu. Maka semua tergantung amal kita. Dan kalian tahu kita semua dikumpul mana? Di padang mahsyar. Di saat itu kita tidak berpakaian, dan setiap nabi tidak bisa kasih syafaat. Nabi Nuh tak bisa. Nabi Nuh katakan, aku tak bisa menghadap Allah, aku takut. Kedua, Nabi Musa, aku tak berani menghadap Allah, aku takut. Nabi Isa, aku tak berani menghadap Allah, aku takut. Allah marah saat itu. Dan satu-satunya nabi yang bisa menghadap Allah, ya Allah, Nabi Muhammad bersujud. Dan Allah katakan, bangun ya Muhammad, ya Allah, masukkan umatku ya Allah sepertiga dalam surga. Mudah-mudahan kita masuk dalam surga, amin. Nabi Muhammad minta kita semua masuk dalam surga sepertiga daripada umatku. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad. Kemudian pesan Ustaz satu lagi, pesan Nabi Muhammad, pesan daripada Allah yang terakhir adalah kita semua berbakti kepada orang tua. Sayang nggak sama orang tua? Cinta nggak sama orang tua? Orang tua kalian semua nih dulunya dalam perut. Ustaz juga dulunya dalam perut. Kita semua dulunya dalam perut. Kalian nggak bisa ketawa, kalian cuma bisa tendang perut ibu kalian. Dan apakah sudah besar tiba-tiba emak nih, itu sudah durhaka. Main handphone game, emak nih, waduh nangis tantrum, itu sudah durhaka. Maka siap berbakti pada orang tua? Sayang nggak sama orang tua? Kalau orang tua sudah meninggal dunia, mak, makku sudah meninggal dunia. Bapaknya telah meninggal dunia. Maka mulai hari ini sebelum orang tua kalian pergi masuk ke dalam kubur, maka kalian balik ini
Kalian cium tangan bapak kalian, Pak. Aku minta duit. Bukan, Pak. Aku nih minta maaf. Saya minta maaf Pak. Saya banyak dosa. Umi, ibu saya minta maaf Umi. Saya banyak dosa. Nanti kita tutup dengan doa ya. Baik, Ustadz kasih kuis. Sebutkan 2 orang maju, sebutkan Nabi Ulul Azmi. Maju satu, coba. Satu lagi, sebutkan Nabi Ulul Azmi. Coba maju. Ini satu. Satu lagi. Tuh maju. Serius? Oh, ini main-main dia. Lagi ada yang lain? Nabiul Azmi. Ada yang apa? Oke, ini. Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Oke, siapa namanya? Yusuf. Yusuf. Ya, nih ya. Ya. Oke. Siapa nama Bapak Andi? Duduk dulu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa dekat dengan Nabi, bisa kenal dengan Nabi, dicintai Nabi, dan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Ustadz ceritakan satu kisah nyata. Dengarkan baik-baik. Zaman Nabi ada seorang sahabat Nabi. Dia ini tak bisa meninggal dunia. Dan akhirnya sahabat mengadu kepada Nabi, ya Nabi, sahabat kita nggak bisa meninggal dunia. Nabi datang. Nabi lihat dan akhirnya betul nggak bisa meninggal. Dan akhirnya Nabi katakan, dia masih ada ibu apa tidak? Dia ada ibu ya Nabi. Dia ada emak. Emaknya ini tinggal di gubuk-gubuk. Dan akhirnya dia menelantarkan emaknya. Oh pantas, dia ini berdosa sama emaknya. Dan akhirnya dipanggil emaknya supaya emaknya maafkan, supaya dia bisa meninggal dunia. Dan akhirnya emaknya datang, ibu tolonglah ini anakmu ini maafkan. Kalau udah maafkan dia bakal meninggal dunia. Dan akhirnya ibu itu katakan, aku tak maafkan dia. Dia ini sudah berlebihan. Semenjak dia nikah ini dia tak pedulikan aku lagi. Dan akhirnya kata Nabi, wahai sahabat, ambil kayu bakar, kita bakar dia. Bakar. Dan akhirnya ibu tadi mengatakan, wahai Rasul, jangan kau bakar anakku ini. Aku tak pengen lihat dia jadi abu. Aku tak pengen lihat dia jadi kayu bakar. Dan akhirnya ibu tadi memaafkan kesalahan anaknya. Dan anak tadi meninggal dunia. Sahabat Nabi. Dan akhirnya itulah tadi pesannya, orang yang durhaka meninggalnya pun susah. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang berbakti dan tidak durhaka. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalla bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Hidilillah bi ahlil badri ya Allah. Oke, Ustaz tutup doa. Mungkin setelah itu nanti kuis lanjutkannya. Semuanya diam, tadahkan tangan benar-benar. Ilaha hazin ya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang bersuara tanda tangan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, pada pagi Jumat yang berkah, yang mulia ini ya Allah, yang berkumpul di SD 11 Bukit Bestari ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak guru kami ya Allah. Ampuni dosa kakek nenek kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang dunia wal akhirah ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Tuhan kita. Ya Allah, kami sayang orang tua kami ya Allah. Kami sayang orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, berikan panjang umur ya Allah, berkah umurnya ya Allah. Orang tua kami yang sedang sakit ya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Orang tua kami yang ada dalam kubur hari ini ya Allah, yang minta tolong ya Allah, lapangkan kuburannya ya Allah, jadikan kuburannya taman-taman surga ya Allah. Kami sayang orang tua kami ya Allah. Kami sayang orang tua kami ya Allah. Jangan meninggalkan mereka ya Allah, kecuali mereka dapat melihat kami berjaya ya Allah. Jangan meninggalkan mereka ya Allah, kecuali mereka dapat melihat kami sukses ya Allah. Ya Allah, jadikan kami sukses, kemudian bisa menitikkan air mata bahagia daripada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang beruntung ya Allah, dapat kami tarik tangan-tangan orang tua kami masuk ke dalam surga ya Allah. Jadikan kami hafiz-hafiz Al-Quran ya Allah, penghafal-penghafal Al-Quran ya Allah. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang dapat membahagiakan guru-guru kami ya Allah. Jadikanlah kami dapat ya Allah membahagiakan orang tua kami ya Allah. Kami sayang orang tua kami ya Allah. Kami cinta orang tua kami ya Allah. Kami tak ingin ya Allah kami belum sukses, kami melihat mereka sudah terbaring di atas tikar ya Allah. Jadikan kami dapat melihat mereka bahagia ya Allah, di atas kesuksesan anak-anaknya ya Allah. Ya Allah, jadikan kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang beruntung ya Allah, yang bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, perkenankan mata kami melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Perkenankan kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah, minum telaga Kausar Rasulullah SAW ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang beruntung ya Allah, orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang beruntung ya Allah, sebagaimana kami berkumpul di SD 11 Bukit Bestari ya Allah. Berkumpul pula kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sikratil maut wa najatan minan nar wa la min al-hisab. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma Muhammad sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jauh ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Oke, baik, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Oke, Ustaz juga mohon maaf apabila tersalah dalam bahasa dan tutur kata. Baik, siapa nih kuisnya Wanda? Habiskan ya? Ya, berarti satu orang 10.000 nih biar cepat. Oke, sebutkan ya Nabi Muhammad meninggal di kota apa? Langsung maju. Udah, nggak usah jawab. Ada. Tunggu, berarti kalau maju aja. Maju. Ustaz bedakan. Nabi Muhammad, Ustaz ganti soalnya ya.
Ada 3. Masjid di Madinah, masjid apa? Ulang pertanyaan ya. Oke, yang gampang. Nabi Muhammad udah nggak tahu nih pertanyaannya. Wanda. Oke. Juz 15 yang ada waliya taratop. Juz 15 yang penghindar Dajjal surah apa? Sini maju. Tuh. Ya, yang lain gak usah ngomong ya, biar nggak bocor soalnya. Udah nggak usah, satu aja. Ya, juz 15 yang menghindar daripada Dajjal surah apa? Surah Al-Kahfi. Ya, surah Al-Kahfi ya benar. Ya, kemudian surah yang ada bacaan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semuanya diam, angkat tangan aja. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang diulang banyak kali itu, ingat gak? Gak ada ingat ya. Oke, surah yang ada, angkat tangan ya. Surah yang ada, ini boleh ya. Surah yang ada Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya. Apa? Ar-Rahman. Ya, surah Ar-Rahman ya. Oke, terakhir ya. Saya terakhir. Siapakah nama berebut ya? Oke, surah apa yang ada abrahahnya? Angkat tangan aja ya. Itu yang kecil, paling kecil dulu. Tuh, Ini betul lah nih, betul. Kalau ya. Apa ya? Udah, nggak apa-apa karena dia udah berani dan itu 5.000 tadi. Mudah-mudahan berkah dan Ustaz mohon maaf karena tidak adil dan memang begitu adanya. Dan mohon maaf, jalur kelapa gunakan galah, buah kelapa hendak diturunkan. Bila Ustaz terdapat salah mohon kiranya untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.